tempat yang mubarak ini dalam rangka merealisasikan salah satu program kita berupa salat isya secara berjamaah yang insya Allah akan dilanjutkan dengan salat tarawih dan witir secara berjamaah. Salawat serta salam lalu kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang insya Allah menjadi panutan, menjadi teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas keseharian kita. Jamaah rahimakumullah, insya Allah pada malam yang ke-14, ke-15 atau ke-16 ini tema yang akan kita angkat itu tentang amal perbuatan yang pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Terkait dengan ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza mata insan", di dalam teks yang lain dikatakan, "Idza mata Adam, inqata amaluhu illa min salasin." Apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Inqata amaluhu illa min salasin, kecuali 3 perkara atau ganjaran, ya. Sadaqatin jariyah, wa waladun shalihah, wa ilmun yuntafa'u bihi nas, atau kama qala. Jadi amal yang pertama itu adalah sedekah jariyah. Kemudian yang kedua adalah anak yang saleh, dan yang ketiga itu adalah ilmu yang diajarkan yang bermanfaat bagi manusia. Yang pertama itu tentang amal jariyah atau amal saleh. Jadi amal saleh yang dimaksud di sini adalah, atau sedekah jariyah yang dimaksud di sini adalah suatu perbuatan yang kita lakukan yang dinikmati atau dimanfaatkan oleh orang banyak secara terus-menerus. Misalnya lembaga pendidikan atau madrasah atau sekolah, kita membantu pembangunannya, maka selama sekolah itu atau lembaga pendidikan itu dimanfaatkan oleh orang, maka kita tetap mendapatkan ganjaran pahala. Atau mungkin tempat ibadah, masjid, musola, sehingga ketika kita menyumbang di masjid atau kita membantu pembangunan masjid, maka selama masjid itu dimanfaatkan oleh orang, maka kita mendapatkan ganjaran pahala. Atau mungkin kita menanam pohon, di mana pohon itu dimanfaatkan oleh makhluk Allah, bukan cuma manusia. Apakah buahnya ataukah orang berteduh karenanya, buahnya dimakan oleh manusia atau binatang, maka setiap dinikmati oleh manusia atau binatang dari buah pohon itu, maka orang yang menanamnya akan mendapatkan ganjaran pahalanya. Kemudian selanjutnya itu mungkin sarana umum, misalnya drainase, apalagi sekarang musim hujan. Ketika kita membantu membersihkan drainase itu, sepanjang drainase itu berfungsi, maka orang yang membuat atau membersihkan drainase itu, maka orang tersebut selalu mendapatkan ganjaran pahala. Jamaah rahimakumullah. Jadi ternyata begitu banyak yang bisa kita lakukan. Ataukah kita men-share berita-berita yang positif? Ya. Saya terus terang waktu kecil Bapak Ibu, cita-cita saya itu ingin seperti Zainuddin MZ. Kenapa Zainuddin MZ? Kita bisa melihat dulu sebelum ada media seperti yang dipakai anak saya ini, suaranya sudah menggema di mana-mana dengan rekaman ceramahnya. Bahkan di setiap suku di RRI atau di radio-radio swasta kita masih sering mendengarkan ceramahnya. Zainuddin MZ sudah lama meninggal dunia, sudah beberapa tahun meninggal dunia, akan tetapi ceramahnya masih diputar orang, apakah itu rekaman atau video, sehingga setiap diputar rekaman videonya, setiap diputar rekaman radionya, kasetnya, maka beliau selalu mendapatkan kiriman pahala. Dan inilah yang membuat saya cemburu.
Makanya 3 tahun terakhir saya juga berpikir seperti itu. Apa salahnya saya juga membuat seperti itu. Jadi bukan tujuan konten kreator, bukan, karena saya juga tidak tahu banyak tentang itu. Yang penting ada video yang kubuat, kumasukkan di YouTube, mudah-mudahan yang bermanfaat. Bukan video-video yang isinya provokasi, provokator, menyalah-nyalahkan orang. Karena ada juga judulnya ceramah, akan tetapi mengkafir-kafirkan orang lain, mensesat-sesatkan orang lain. Sementara kita diajarkan ketika di Manpeka dulu, ketika kita diajarkan tentang hukum, Ustadz kami mengajarkan. Contoh kecil terkait masalah khilafiyah. Misalnya yang kunut dalilnya ini, yang tidak kunut dalilnya ini, silahkan pilih yang mana menurut Anda yang paling kuat. Bukan menyalahkan yang tidak kunut atau menyalahkan yang kunut. Kan ada sebahagian seperti itu. Pokoknya sesat bid'ah neraka. Jamaah rahimakumullah. Jadi inilah bagaimana kita bijaksana menyampaikan kebenaran. Jangan kita merasa kebenaran itu satu-satunya ada di genggaman kita, sementara yang beda pendapat dengan kita itu bukan kebenaran. Ini yang harus kita hindari. Jadi dibentuk dari amal jariah. Keutamaannya apa tadi? Walaupun kita sudah meninggal dunia, badan kita hancur dimakan cacing, akan tetapi tetap kita mendapatkan ganjaran pahala. Setiap apa yang kita sampaikan, setiap apa amal yang pernah kita lakukan, bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah wawaladun sholihah yad'ulahu, anak yang saleh yang mendoakannya. Ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana saya yang tidak ada mandulkan? Atau bagaimana saya punya anak, Ustaz, ada suamiku, boleh juga ada, atau tidak ada istriku? Jadi anak yang dimaksud di sini adalah bisa saja adalah anak biologis kita, bisa juga menjadi anak angkat atau anak didik kita, yang kita ajari hal-hal yang positif, sehingga karena kita mengajari dia merasa berhutang budi kepada kita, sehingga dialah yang selalu mendoakan kita tentang hal-hal kebaikan. Begitu banyak anak yang dibesarkan oleh orang lain, bukan ibu kandungnya, bukan orang tua kandungnya, akan tetap selalu mendoakannya. Oleh karena sejak kecil dibina, semasa hidupnya dia dibina oleh orang yang bersangkutan, yang selalu didoakan. Jadi kalau ada orang di rumah, ada anak yang tinggal sama kita, apakah itu orang Bugis mengatakan purana, apa bahasa Indonesia lain purana kurban? Anak tiri, apakah anak tiri ataukah anaknya orang yang kita besarkan? Hati-hati. Perlakukanlah dia seperti anak kita, sehingga nanti dia akan mengenal kita bahwa dia adalah orang yang membesarkan saya, dia yang mendidik saya, sehingga dia yang selalu mendoakan kebaikan kepada saya. Kemudian yang ketiga adalah wa ilmu yuntafa'u bihin nas, ilmu yang bermanfaat bagi manusia. Jadi enaklah seorang guru yang banyak mengajar. Makanya para guru di sini kita banyak diuji, karena saya juga guru Bapak Ibu. Saya puluhan tahun mengajar sebagai guru. Ya. Nanti diangkat dari kepala sekolah baru tidak turun di kelas mengajar. Begitu berat yang namanya guru. Kenapa dikatakan berat Bapak Ibu? Apalagi dengan undang-undang perlindungan anak, berat. Kan ada juga anak bukan cuma harus dilembut, terkadang kita harus keras sedikit, dicubit, kena undang-undang perlindungan anak, dilapor di polisi, dan itu bisa diterima aduannya. Beda dulu waktu kita, waktu masa saya kecil dulu, namun ada barasa dulu, tapi ya kita dipukul pakai kayu. Orang tua kita ikhlas, bahkan orang tua kita mengatakan, yang penting Ustaz sisakan nyawanya anak, bayang. Sekarang tidak bisa dibentak lagi anaknya. Nada tani, saya tidak pernah marah-marahi anak itu. Ada di balik. Jamaah rahimahullah, berat. Yang ada undang-undang perlindungan anak, tidak ada undang-undang perlindungan guru. Ada beberapa kasus kan guru yang dipolisikan, guru yang dipukul oleh orang tua siswa, bahkan guru yang dipukul
anak. Bahkan ada guru yang digundul oleh orang tua dan anak gara-gara digundul anaknya karena tidak mengikuti aturan madrasah atau sekolah. Sampai terkadang saya bercanda, untuk menjadi guru ada beberapa keterampilan atau spesifikasi yang harus dimiliki. Yang pertama, memang sebagai guru harus memiliki sertifikat pendidik. Yang kedua, kita harus punya sertifikat sarjana hukum supaya kita bisa membela diri. Dan yang ketiga, kita harus punya ilmu bela diri. Iya. Dan alhamdulillah sejak kecil saya belajar begitu. Saya belajar bela diri, jangan sampai ada yang pukul saya. Ya pernah ada yang seperti itu. Karena kenapa ini tadi terjadi ketika ada kasus beda dulu, ketika ada anak-anak dipukul sama gurunya, datang melapor orang tuanya. Nah tambahin, hingga suruh, kenapa tidak mendengar? Sekarang tidak bisa. Sehingga ada sebagian guru tidak mau pusing. Yang penting saya mengajar, perangkat pembelajaran ada, modul lengkap, ya sertifikasi berjalan, selesai. Beda dengan kita, guru tak betul-betul ikhlas, dia terlalu memikirkan itu. Jamaah rahimakumullah. Makanya di sini perlu keikhlasan. Nah, bagaimana kita yang bukan guru, biar bukan guru, bisa juga mengajar. Orang tua ajarkan anak-anak kita. Saya alhamdulillah 8 kakak saudara. Tapi saya dekat dengan ibuku, diajarkan kak masak. Bapakku diajarkan tentang keterampilan pertanian karena anak petani. Sehingga dengan keterampilan masa itu, saya ajarkan istri saya. Istriku tidak terlalu terampil dulu memasak, sekarang pintar. Dulu tidak bisa. Saya peminum kopi. Saya kuliah caranya mamaku, begini cara membuat kopi yang enak. Sehingga saya juga pintar membuat kopi. Istriku tidak tahu dulu bagaimana cara bikin kopi, kuajarkan begini cara bikin kopi yang enak. Setelah kuajarkan, sekarang bikin aja lebih enak dari bikinanku. Sehingga apa yang terjadi? Ibuku mengajarkan saya, sehingga saya pintar bikin kopi. Setiap saya bikin kopi dengan nikmat, ibuku dapat pahalanya. Nah sudah kuajarkan ke istriku juga pintar. Setiap istriku bikin kopi, mamaku juga dapat pahalanya. Itu baru kopi. Bagaimana dengan masak ikan? Bagaimana dengan masak sayur? Nah sekarang kalau Ramadan jarang ya anak-anak remaja pintar masak-masak. Ada di GoFood. Anak-anak mau makan apa? Ada semua nih. Sehingga keterampilan memasak itu menjadi kurang. Ya. Pernah waktu saya masih remaja dulu, saya tinggal sama orang. Ada anak yang begitu dimanjakan oleh orang tuanya sampai menyeduh teh pun tidak tahu. Ada tamunya bapaknya. Datang ke saya menangis, minta tolong kak, mau dia bantu kak bikin teh. Bayangkan itu mau bikin teh saja tidak tahu. Sekarang kan ini ada teh jeruk, tinggal disiram. Bagaimana takaran gulanya? Ada di Alfamart itu yang gula-gula yang tinggal satu, mau berapa bungkus dikasih masuk. Orang tua dulu kan tidak pakai perasa. Ini baru teh. Bagaimana dengan masakan tradisional? Misalnya kalau saya orang Kampung Sidrat, bebek palako. Orang ada semua cara memasaknya. Wajarkan orang, bahkan saya bikin YouTube bagaimana cara memasak bebek palako. Banyak orang pintar gara-gara itu. Siapa yang dapat pahalanya? Yang pertama ibu saya mengajarkan saya, kemudian saya praktekkan, kemudian istri saya yang video dapat semua pahalanya itu. Jadi setiap ada orang yang praktekkan dapat pahala, ibu juga dapat. Jamaah rahimahullah. Jadi ilmu yuntafa'u bihi. Jadi begitu banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan ganjaran pahala. Walaupun kita sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Itu kebaikan. Bagaimana dengan perbuatan dosa? Begitu juga. Bagaimana contohnya? Cerita gosip, menggosip di WA, atau menyebarkan berita hoax, fitnah di jejaring sosial, di Facebook kah, di Twitter kah, di WA kah, ya, di Instagram kah. Setiap ada orang membaca fitnahan kita, gosip kita, walaupun kita sudah meninggal dunia, kita juga mendapatkan ganjaran dosa. Bisa saja kita sementara sholat Allahu Akbar, rekening dosa bunyi. Kenapa bisa? Kita fitnah misalnya Anies, kita fitnah Prabowo, kita fitnah Ganjar. Nah, dosa. Bisa saja kita sudah dikubur, sudah hancur badan dimakan cacing, masih bunyi rekening dosa apa? Pernah masih fitnah, pernah masih ghibah, gosip dan sebagainya. Makanya
Dulu pesan baginda Nabi yang paling berbahaya itu adalah lisan. Sekarang bertambah jempol dan telunjuk. Apa di WA, share, ada berita diterima, tidak dibaca baik, langsung di-share. Yang pada prinsipnya kuncinya adalah kalau berita tentang keburukan janganlah di-share, tidak ada manfaatnya. Apalagi sekarang masih berjalan ini terkait masalah hasil pemilu 01, 02, 03. Pokoknya pendukungnya 01, jadi 02, pendukungnya 02, jadi 01 dan 3. Begitu seterusnya. Apa manfaatnya bagi kita? Ibadah diri dulu. Ada yang bertugas untuk mengurus itu. Tugas kita hanya satu, sudah memilih. Jangan kita ribut, pokoknya curang, nama curang mana? Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang sempat saya sampaikan dari kesimpulan bahwa banyak jalan untuk beramal, dan amal itu ada amal yang pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia ataupun kita tidak melakukan apa-apa setelah melakukannya. Oleh ini mari kita berusaha memperbanyak amal-amal jariah. Apakah itu? Yang pertama itu adalah melakukan satu perbuatan yang dimanfaatkan oleh orang banyak. Apakah itu sarana ibadah, sarana pendidikan, atau sarana umum. Kemudian yang kedua adalah generasi yang soleh dan soleh, anak atau kita mengangkat anak atau ponakan yang selalu mendoakan kita. Dan ketiga adalah ilmu yuntafa'u bihi nas, ilmu yang bermanfaat bagi manusia. Makanya ajarkanlah kepada anak-anak kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan ilmu itu nantinya bisa menjadi penambah rekening pahala kita di akhirat. Lebih dari kurang yang dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.